Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membuat sebuah sistem informasi rumah sakit yang sangat sederhana, di mana nanti hanya memakai dua tabel saja ya dalam sistem rumah sakit tersebut. Contohnya di sini kita akan menggunakan Microsoft Office Access. Kita buka dulu untuk aksesnya. Kita buat dulu database-nya. Untuk di file name kita bisa membuat nama atau penamanya, kita bisa menggunakan RSU. Dan untuk format penyimpanan bisa langsung disimpan dengan klik create ataupun di folder yang sudah kita sediakan. Kalau di folder yang sudah kita sediakan, kita cari dulu untuk nama foldernya. Kemudian di sini ada file name sesuai dengan namanya, kemudian ada tipe datanya. Kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal klik OK saja. Kemudian ini sudah formatnya ya, nanti disimpan di data D dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian langkah berikutnya kita klik create atau kita buat. Di sini database-nya sudah kita buat, yaitu database tentang rumah sakit. Kemudian nanti di dalam database rumah sakit itu yang akan kita pakai adalah dua tabel ya, tabel pasien sama tabel rawat. Mana nanti data pasien dan rawat ada saling keterkaitannya. Yang pertama kita buat tabelnya dulu, yaitu tabel pasien. Dan kita buat namanya pasien. Oke, kemudian nanti di dalam tabel pasien itu ada beberapa field yang harus kita isi. Antara lain nanti kalau di tabel pasien nanti otomatis ada ID ya, atau nomor. Yang pertama adalah nomor rekam medisnya. Untuk tipe data, karena di sini adalah nomor rekam medis, nanti untuk penomoran bisa nomor unik atau enggak sesuai dengan ketentuan di rumah sakit tersebut. Untuk tipe datanya, karena di sini adalah nomor, kita tuliskan yang number. Untuk deskripsinya adalah nomor rekam medis. Berikutnya ada tanggal masuk, karena kan pasien ada tanggal masuknya. Untuk tipe datanya adalah date. Di sini untuk deskripsi adalah tanggal masuk pasien. Kemudian selain ada tanggal otomatis ada nama. Untuk di sini tipe data adalah teks ya, karena nama nanti unik juga, ada yang pakai gelar atau enggak, dan seterusnya. Untuk deskripsinya adalah nama pasien. Dan ada alamat. Pasien, ada selain alamat ada kota juga ada, adalah kota asal, misalkan nanti untuk pencarian kota asal. Selain ada kota, nanti juga ada umur, karena di rumah sakit nanti akan ada seleksi kelas di ruangannya ya, sesuai dengan umurnya, apakah nanti balita, apakah anak-anak, ataukah dewasa. Tipe datanya untuk umur itu nanti bisa menggunakan number, karena dia formatnya angka. Di sini adalah umur pasien. Selain umur nanti ada jenis kelamin. Nanti di sini tipe data adalah menggunakan teks ya. Kemudian ada agama juga. Agama nanti teks. Kemudian ada KDRG, itu adalah kode ruang, nanti dimana pasien akan dirawat nanti ada kode ruangnya. Nah, untuk kode ruang nanti bisa teks ya, kode ruang
perawatan. Oke, untuk tabel pasien itu nanti harus ada primary key-nya. Nah, untuk primary key sudah ada ya, sudah otomatis tadi. Bagi yang belum ada primary key, misal masih kosong seperti ini, untuk membuatnya tinggal kita sorot. Yang kita jadikan primary key adalah yang nomor rekam medis, karena untuk melaporkan hanya ada satu. Kalau tanggal masuk nanti ada tanggal yang sama di bulan yang sama. Kalau nama mungkin ada nama yang sama. Jadi untuk primary key-nya kita pakai yang nomor rekam medis. Kita klik di sininya ya, sudah tersorot semua, kemudian kita klik primary key sampai ada tombol atau simbol kunci. Oke, sudah selesai membuat tabel pasien, kita simpan. Oke, sudah selesai kita membuat tabel pasiennya. Yang kedua kita akan membuat tabel lagi, yaitu tabel biaya rawat atau biaya perawatan. Kita pilih menu grid, kita pilih tabel, kemudian kita ke desain view, tabel biaya rawat. Biaya rawat. Biaya rawat. Oke. Di tabel biaya rawat itu nanti terdiri antara lain ada kode ruang, ada ruang, kemudian fasilitas di dalam ruangan itu ada apa saja, kemudian ada selain fasilitas nanti ada biaya ruang dan ada biaya dokter, lagi seperti itu ya. Yang pertama adalah kode ruang, KDRI. Untuk tipe data adalah number atau teks, kode ruang teks ya, teks. Kemudian untuk deskripsinya adalah kode ruang. Kode ruang itu kenapa teks? Karena nanti di dalam kode ruang ada penggunaan huruf dan angka, misalkan A1 atau A1S, nah itu ada maksudnya tersendiri. Maka untuk kode ruangnya nanti kita pakai teks untuk tipe datanya. Dan ada ruang. Ruang juga nanti tipe data adalah teks. Untuk deskripsinya adalah ruang perawatan. Kemudian di dalam ruang otomatis dapat fasilitas ya. Fasilitas di sini ada teks adalah untuk deskripsinya adalah fasilitas ruang perawatan. Kemudian ada biaya. Biaya di sini kita pakainya apa nanti untuk tipe datanya? Karena dia nanti biaya adalah berupa mata uang, maka tipe datanya adalah mata uang. Kalau di Office kemarin untuk mata uang pakainya currency ya, disesuaikan. Biaya ruang. Kemudian selain biaya ruang, otomatis ada biaya dokter, biaya dokter, kita singkat aja. Nah, kenapa untuk yang di M itu namanya pendek? Karena nanti ketika kita mau merealisasikan, kalau namanya terlalu panjang, kita akan susah. Khususnya di mana? Karena ada panjang, nanti kita akan susah dalam mencarinya. Maka untuk field name-nya kita perpendek saja. Untuk biaya dokter masih sama ya, kita pakainya yang currency karena nanti berupa mata uang. Biaya dokter. Oke, kemudian kita kasihkan primary key. Tidak ada ya, sudah otomatis primary key-nya. Bagi yang belum ada, bisa nanti kita kasihkan primary key-nya adalah di kode ruang. Karena tabel biaya rawat kan ya.
Nah, untuk primernya adalah yang paling tepat adalah kode ruang. Kita kasihkan. Kalau sudah, kita simpan terlebih dahulu. Lalu untuk input datanya atau recordnya, kita kembali ke pasien dulu. Kita pilih tabelnya, kita pilih view, kemudian kita ke datasheet view. Nah, untuk mengisikan recordnya silakan diisikan kode ruang. Kode ruangnya bisa berangka, diawali dari angka berapa bisa ya, tapi untuk contohnya atau untuk banyak karakternya nanti bebas. Kalau contohnya nanti 10001 ruangnya nanti ini yang biaya rawat ya. Nah, untuk biaya rawat kodenya kita pakaikan A aja, kode A. Untuk ruang nanti pakainya apa? Biasanya kalau nama bunga anggrek. Kemudian fasilitas yang digunakan ada AC, ada TV, ada telepon. Kalau saya nggak ada telepon ya wifi mungkin, wifi. Kemudian ada air hangat untuk mandinya. Untuk biayanya per ruang misalkan 300.000. Untuk biaya dokternya mungkin 100.000 atau 200.000. Ambil 100.000 aja. Dan ada kode ruang. Berikutnya adalah B. Kita pakai nama bunga aja. B itu diawali dari B. Bunga Bougainville. Untuk fasilitasnya otomatis di bawahnya atau di atasnya, karena tadi yang fasilitas yang kode ruang A itu udah lengkap, kita kurangi aja. Misalkan cuma ada AC sama TV. Wifi juga dapat. Biayanya sekitar 200 atau berapa, 200.000 aja. Untuk biaya dokternya lebih murah. Untuk C itu nanti nama bunganya ada C kakak. Untuk fasilitasnya nanti ada, dia hanya dapat TV sama wifi saja. Biayanya 150.000. Dan ada biaya dokternya itu berapa? Sekitar 50.000. Untuk yang D itu apa? D dahlia. Untuk fasilitas yang didapat, dia hanya dapat apa? Dapat kipas saja atau fan ya. SPV, jadi itu semua rata sekarang. Oke. Untuk biayanya ada 100.000. Untuk biaya dokternya itu berapa? Separuhnya ya, 25.000. Oke. Itu untuk yang biaya rawat. Kalau yang di pasien, pasien kita sorot dulu di sini di tabel pasien, dan kita ke view, datasheet view. Kita masukkan untuk nomornya. Nomornya tadi bisa beberapa karakter ya. Kalau nomor rekam medis 10001. Itu tanggal masuknya, tanggal bisa tanggal berapa ini? Tanggal 1 atau dipanggil tanggal 1 nama abjad misalkan. Alamatnya di Jalan Mojokerto, kota. Misalkan umur berapa? Misalkan umurnya 17 tahun, Cisklanen.
Untuk jenis kelamin nanti bebas untuk pengisiannya, lengkap seperti ini, perempuan ataupun hanya disingkat P saja bisa. Oke, saya kasihkan lengkap ya. Agama, kode ruang. Kode ruangnya itu nanti bisa kita ajak saja. Dan untuk nomor rekomendasi yang berikutnya adalah 10 02. Untuk tanggal masuknya misalkan tanggal sama ya, jalan umumnya 21. Jenis kelamin agama, kode ruang misalkan A. Dan berikutnya jalan kotanya Jogja. Berikutnya oke, untuk contohnya ini ada 4 ya untuk report datanya. Kemudian setelah kita menginputkan seperti ini, jangan lupa diklik simpan untuk mengantisipasi ketika nanti ada kendala non teknis, biar banyak masih tersimpan. Oke, ini untuk data atau untuk insert di reportnya. Kemudian nanti kita akan merelasikan antar tabel. Itu relasi kemarin adalah untuk menghubungkan dari bagian tabel satu ke tabel yang lain. Caranya untuk merelasikan atau relasi antar tabel, kita masuk ke database tool, kita pilih yang relationship. Dari tabel relationship nanti ketika diklik nanti akan muncul seperti ini ya. Di sini nanti akan keluar biaya rawat dan pasien, maka kita pilih dua-duanya dan kita klik add. Kalau sudah muncul seperti ini, ada biaya rawat sama pasien, untuk suatu tabel bisa kita keluarkan. Misalkan kurang kelihatan, bisa kita tarik. Nah, tabel mana saja yang akan kita relasikan? Nah, kita lihat dari tabel tersebut, kita lihat dulu tabel yang ada atau nama file yang terdapat di dalam setiap tabel itu apa, nanti akan kita relasikan. Kalau di biaya rawat itu ada kode ruang, fasilitas, biaya dokter. Di tabel pasien ada nama, ada nomor rekam medis, tanggal masuk, nama, alamat, kota, umur, jenis kelamin, agama, dan kode ruang. Nah, mana di dalam tiap tabel ini yang ada yang sama, itu kode ruang di biaya rawat dengan kode ruang di
pasien. Nah, kode ruang ini kita relasikan atau kita hubungkan. Caranya, kita klik, tahan, kemudian kita tarik, sorot, dan kita lepas. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Seperti ini ya. Nanti akan ada notif tabel atau query dari biaya rawat. Ini kelihatan ya. Ini agak ada buramnya ini. Dari tabel biaya rawat yang diambil apa? Kode ruang atau KDRG. Kemana? Atau ke relasinya relate tabel atau query. Di sini terangannya ya. Ada relasinya kemana? Ke tabel pasien dengan nama field apa? Sama KDRG atau kode ruang. Kalau sudah seperti ini kita tinggal pilih yang create. Nah, sudah muncul. Nanti sini ada untuk relasinya. Selesai kita buat relasi. Jangan lupa kita simpan. Nah, setelah kita membuat relasi, kita akan coba membuat query ya. Query itu nanti untuk menampilkan data dari tabel yang kita gabungkan tadi. Atau bisa lebih juga, ini kan ada gabungan ya ini. Kalau sudah seperti ini, ada relasi kan, ada penghubung, tapi nanti datanya bisa kita masukkan atau kita tampilkan. Tuh ya, query pertama. Oke ya, ini relasi sudah cukup ya, kita simpan. Kemudian yang berikutnya kita membuat query. Kita kita pilih menu create, lalu nanti kita pilih yang query design. Query design, pilih create, pilih query design. Nanti dia akan muncul, so tabelnya dia akan muncul dari tabel apa? Dari tabel dua-duanya. Nah, query ini nanti kita bisa menampilkan hanya satu tabel saja, bisa di tabel biaya rawat ataupun yang di tabel pasien. Tetapi nanti jika mau menampilkan dari dua tabel juga bisa, hanya tinggal kita add-kan saja. Hapus ya. Kita tarik ke atas. Misalkan kita mau menampilkan query pertama itu identitas pasiennya saja, atau di field ini, di sini akan ada field ini yang akan kita tampilkan apa secara urutan. Kalau query itu misalkan nanti kita akan menampilkan data pasien, yang pertama itu ada nomor rekam medis, ada tanggal masuk, ada nama, ada alamat, dan sampai dengan kode ruangnya tadi ya. Maka untuk menampilkannya di sini untuk fieldnya kita pilih yang nomor rekam medis. Di sini akan muncul ya, ada biaya rawat, ada pasien. Nah, kenapa tadi saya bilang ketika kita membuat nama field itu tidak boleh panjang-panjang, karena kalau nanti namanya panjang mungkin akan ketutup seperti ini. Kalau panjang nanti akan ketutup ya, jadi kita akan kesusahan. Oke, yang pertama tadi kita akan membuat query atau menampilkan data dari pasien dulu. Pasien, ada nomor rekam medis. Yang kedua ada tanggal masuk. Yang ketiga ada nama, ada alamat, ada kota, ada umur, ada jenis kelamin, ada agama, ada kode ruang. Oke, ini ya, ini ada data yang ada di tabel pasien. Kemudian query itu kan perintah untuk menampilkan. Nah, yang ditampilkan apa nanti? Misalkan datanya data
pasien yang berjenis kelamin tertentu, misalkan jenis kelamin laki-laki atau hanya yang perempuan, atau ada syarat yang lainnya. Nah, kalau misalnya di show di sini di tabel query kan nanti ada field, ada tabel, ada sort, ada show, ada kriteria dan ada or kan ya. Nah, nanti di sini kita akan menampilkannya berdasarkan dengan yang ada di sini. Untuk sort itu untuk mengurutkan dari nilai yang paling besar ke yang paling kecil atau sebaliknya. Untuk show itu menampilkan. Untuk show itu kalau sudah ada tanda checklist seperti ini ya, centang, berarti nanti dia akan ditampilkan. Kalau tidak ada checklistnya, berarti nanti dia tidak akan nampil atau tidak ditampilkan. Lalu untuk kriteria itu adalah pilihan kriteria untuk menampilkan sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misalkan untuk yang kriterianya apa? Misalkan untuk jenis kelamin yang berjenis kelamin perempuan atau yang hanya berjenis kelamin laki-laki saja. Nah, itu misalkan. Atau ada lagi, ada or, atau yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan yang berumur 9 tahun. Ada enggak nanti? Maka untuk kriteria itu nanti akan muncul. Atau juga nanti bisa diurutkan juga, diurutkan berdasarkan dengan nomor pasien atau berdasarkan dengan umurnya ataupun yang lainnya, atau nama juga bisa. Nah, maka untuk query nanti yang kita tampilkan adalah yang pertama adalah dari field, tabel, sort, show, kriteria, dan or. Nah, untuk sort adalah pengurutan, untuk show itu untuk menampilkan, untuk kriteria adalah untuk menampilkan dengan kriteria tertentu, dan or itu adalah pilihan ya, misalnya nanti ada pilihan yang lain bisa menggunakan or. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat hasilnya. Kita simpan dulu. Nah, query pertama itu adalah apa tadi? Tampilan data pasien lengkap. Ada yang lengkap itu maksudnya dari nomor rekam medis sampai kode ruang ada. Oke ya, kita klik OK. Kita lihat. Nah, maka seperti ini. Atau nanti kita menggunakan yang lain juga bisa. Kan tadi datanya hanya ada berapa? Kita lihat. Ada 4. Oke ya, di sini ada belum masuk. Kita refresh. Dan misalkan kita menggunakan sort ya. Sortnya nanti diurutkan dari yang ascending atau yang paling kecil nilainya, kemudian dari jenis kelamin ataupun yang lainnya, atau dengan kriterianya hanya yang berjenis kelamin laki atau perempuan, laki-laki. Kita simpan, kita lihat. Oke ya, nah untuk kriterianya sudah muncul. Ini sudah muncul nilai. Untuk sortnya sudah muncul ya, dari nilai yang paling kecil ke yang paling besar, nah tadi ascending, dan yang berkriteria tadi apa? Jenis kelamin laki-laki. Nah, maka yang dimunculkan hanya yang berjenis kelamin laki-laki saja. Itu adalah untuk yang kriteria. Kemudian ada lagi, kalau ada yang or ya juga sama nanti syaratnya apa. Atau ada lagi yang berapa? Yang beragama atau yang dirawat di ruang dengan kode A. Nah, bisa menggunakan or juga. Nah, itu adalah untuk query.
Untuk query nanti bisa panjang ya, misalnya nanti ada perhitungan, ada perhitungan biaya total biaya rawatnya berapa kalau sudah diinap selama 7 hari, ataupun nanti ada diskon juga. Nah, nanti kita bisa menggunakan yang namanya query tersebut. Oke, untuk query kita anggap cukup. Kemudian nanti untuk query yang lain nanti akan saya kasihkan tugasnya untuk teman-teman ya. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini untuk pembuatan database atau sistem informasi rumah sakit. Sangat-sangat sederhana ya, karena hanya menampilkan 2 tabel saja. Kita tadi sudah membuat database, kemudian membuat tabel pasien dan biaya rawat, kemudian sudah menginputkan datanya atau reportnya, lalu sudah merelasikan, kemudian kita juga sudah membuat satu query. Nah, disinilah kemudian ada data pasien lengkap. Itu sudah selesai. Nah, untuk query berikutnya nanti akan kita diskusikan di lain waktu. Dan untuk kali ini saya cukupkan ya, sampai query. Kita lanjutkan insya Allah pekan depan atau di lain kesempatan. Oke ya, ini cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.